Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Fitri Borsinaga, Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 0120210114. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya dengan dosen pengampu yaitu Syukur Julian Tegulo, SKEP NSMKM. Selamat menyaksikan. Adapun materi pembelajaran di dalamnya yaitu yang pertama, konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, dan yang kedua, nilai kesehatan sebagai sudut pandang, yang ketiga, konsep perilaku, dan yang keempat yaitu peran agama dalam proses sosial. Nah, yang pertama itu yaitu konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan tanpa bantuan dari manusia lainnya. Manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol. Simbol itu digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oke, selanjutnya yaitu adapun contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu gotong royong. Salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah melakukan gotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan bekerja sama. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Manfaat dari gotong royong adalah setiap orang ikut berpartisipasi akan menikmati hasilnya secara bersama-sama dengan adil. Oke, baik, selanjutnya yaitu nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Nah, nilai kesehatan adalah ukuran baik dan buruk yang mengacu pada kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau segala bentuk kelemahan lainnya. Di sisi lainnya, nilai kesehatan menggambarkan kualitas pribadi yang kita pilih untuk diwujudkan yang dapat memandu tindakan kita, cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain, dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Atau dengan kata lain, nilai memberikan pedoman umum bagi cara kita bertindak dan berperilaku. Oke, yang selanjutnya yaitu konsep perilaku. Pengertian perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dari bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oke, di sini ada jenis-jenis perilaku. Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana. Yang pertama itu perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. Yang kedua, perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instinktif. Yang ketiga, perilaku tampak dan tidak tampak. Dan yang keempat, perilaku sederhana dan kompleks. Yang terakhir, yang kelima, perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Baik, di sini juga ada bentuk-bentuk perilaku, yaitu yang pertama bentuk pasif atau bentuk perilaku tertutup, dan yang kedua bentuk perilaku terbuka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawannya. Oke, menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor. Yang pertama, faktor predisposisi. Yang kedua, faktor pemungkin, dan yang ketiga, faktor penguat. Baik, selanjutnya peran agama dalam proses sosial. Kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranannya yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara sosialisasi. Peran agama sangat signifikan dalam membentuk kepribadian dan interaksi sosial masyarakat di Indonesia, terutama lewat lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan organisasi yang mengatur dan sebagai rujukan terkait tata cara beragama serta berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan di video ini. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih.